Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Jadi kalau kita lihat gambar sekilas tanggal 9 sama kemarin tanggal 8, itu masih kerasa tensionnya ya. Hanya kalau kemarin kita ngotot gitu ya, karena memang kemarin itu kita punya rujukan satu keharusan gitu, maka sekarang sebenarnya apapun itu sudah solve, sudah terjawab, dan kita sekarang ada keberpihakan. Kita berpihak pada satu titik, tapi keberpihakan ini karena memang situasinya masih sangat conflicting. Jadi kalau kita lihat di sini, bulan conjunction dengan Jupiter, dan itu sextile dengan Aries. Aries tidak digambar di chart yang sana. Karena sextile, maka ini adalah energi yang bisa mempengaruhi kita, tapi juga energi yang kita secara sadar bisa kesampingkan. Dan Aries itu kan selalu ceritanya tentang kedengkian. Jadi kedengkian itu kalau kita terjemahkan dalam kompetisi adalah kita cenderung untuk menjelek-jelekan pihak yang satunya. Bahkan kalau itu juga sebenarnya nggak sehat, ngapain gitu ya? Ngapain kita mengkorosi perasaan kita untuk membicarakan hal buruk dari orang lain gitu ya, atau pihak lain. Tapi ide itu ada dengan sendirinya, dan kita secara alamiah akan membentuk. Karena kita berpihak, berarti kan kita udah punya hitungannya sendiri. Itu otak kita itu udah pinter milah-milah, soalnya dia gini, soalnya dia gitu, karena kami pingin yang ini, kita punya kemuliaan di sini, kita punya kelebihan di sini, di sana itu kebobrokannya di situ, dan seolah-olah kita nggak punya kebobrokan sama sekali, seperti itu. Nah, kalau saya melihat situasi seperti ini dan menyadari bahwa kompetisi atau persaingan ataupun situasi di mana ada ketidakharmonisan di depan kita, itu bukan sesuatu hal yang luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Biasa aja kali orang kalau punya pilihan beda. Kan keberbedaan tidak harus membuat kita menjadi bermusuhan dengan saudara sendiri. Jadi kalau kita menggunakan bahasa yang lebih dewasa, lebih tinggi daripada kita berada persis setara dengan lawan, oponen dari persaingan, kita tarik sedikit posisi kita lebih tinggi sebagai juri atau sebagai penonton di luar, maka kita tidak akan merasa sepanas itu. Kita panas karena kita menempatkan diri sebagai oposisi. Begitu kita melihat oposisi tidak lagi sebagai oposisi, menyadari bahwa keberbedaan itu adalah hal yang biasa, dan kita menerima bahwa dunia yang begitu macam rupanya ada di mana-mana, ini bukan satu hal yang membuat kita freak out, kita akan jauh lebih tenang. Mereka akan punya upayanya sendiri untuk menang, sama dengan kita akan mengupayakan supaya pihak kita yang menang. Tapi itu jamak, itu namanya hukum alam. Hukum alam itu adalah hal yang sangat alamiah, natural. Dan semua teori tentang spesies yang punah karena memang tidak bisa bertahan karena kompetisi, karena situasi alam yang sangat keras, ya ini salah satunya. Dan kita tidak bisa menolak hal tersebut, dan kita juga tidak perlu memusuhi situasi kompetisi karena itu adalah termasuk salah satu dari hukum alam. Ini sama seperti kalau misalnya kita melihat, katakanlah kumpulan yang paling gampang, kumpulan monyet ya, karena di situ kan ada persaingan, dan memang di situ ada situasi di mana yang paling kuat jantannya akan mendapatkan betina yang terbaik, lebih dari satu. Why?
Kalau kita melihat, kita masukkan dalam konteks manusia, itu kan enggak banget gitu ya. Tapi kalau konteks alam, alam itu membutuhkan agar spesies monyet tersebut bisa bertahan. Satu-satunya bertahan adalah melahirkan bayi-bayi yang kuat. Dan bayi yang kuat itu datang dari sumber yang kuat juga, bapak yang paling kuat. Seperti itu. Jadi kita melihatnya bukan sebagai drama, tetapi sebagai ilmu pengetahuan. Itu akan jauh membuat kita lebih nyaman melihat persaingan yang ada di depan. Bisnis apalagi, saya bicara bisnis apalagi. Yang jelas gambarnya di sini memang semua positif. Yang jelas di gambar rumah ini kan kita walaupun situasinya sangat conflicting atau kontroversi, apapun istilahnya, banyaklah kalau kita mau bikin cerita, bisa panjang ceritanya, tapi kita merasa kayak di rumah sendiri. Kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang kita kenali, bukan sesuatu yang membuat kita freak out. Enggak, gambar rumah itu membuat kita berpikir tentang, ya itu biasa aja kayak di rumah. Ya kamar kotor biasa sini, aku ambil sapu dulu, aku beresin. Nggak pernah, ya ampun kotor banget. Enggak kan, biasa aja gitu ngelihat rumah itu perlu diberesin. Kan kita ditinggal di situ juga. Jadi ya no problem lah, kerja keras dikit. Kalau misalnya perlu bantuan dari luar juga tinggal telepon lah, sekarang gampang. Jadi emosi seperti itu yang diharapkan kita sudah punya sekarang. Karena gambar clovernya itu menunjukkan bahwa nggak ada yang terlalu sulit buat kita. Hello gitu ya. Kita udah levelnya segini, nggak usah freak out, biasa aja. Dan karena kita tenang, maka kita mampu melewati apapun yang menjadi masalah. Pada saat ini justru kita mendapatkan satu hadiah. Hadiah karena kita mampu menyelesaikan apa yang kita harus selesaikan tanpa harus freak out. Oke, itu yang terlihat. Nah, di sini apapun tulisannya Mukaite Jasper, ini juga bercerita tentang sama, it encourages versatility and openness to new experiences, helping you to choose the right path. Jadi seperti kita punya solusi yang paling tepat tanpa kita harus freak out, karena kita punya kemampuan untuk beradaptasi. Versatility itu artinya satu hal itu bisa digunakan untuk lebih dari satu tujuan yang konvensional. Kalau 3 kartu ini, passion, ya semuanya ada waktunya, semuanya akan tumbuh menjadi hal yang indah, tetapi itu butuh waktu. Dan yang dia lihat bukan bunganya masih transparan bentuknya, yang dilihat adalah bijinya, jadi seednya. Jadi kita masih fokus pada apa yang perlu kita investasikan supaya semuanya baik. Dan di sini penggambarannya adalah spiritual union, kesepakatan ya, in alignment, keharmonisan di dalam hati, kebersamaan. Ini yang namanya spiritual union sekarang tuh gitu. Jadi kita lihat energinya ya, hijau itu yang terbarukan, sustain. Dia tidak hilang di udara, enggak. Dia menghirup dari sumber air tuh hati, cinta, emosi, kan cupnya. Dan di cupnya itu ada gambar 8 yang tiduran itu infinite. Bahwa sumber dari nafas, tentang cinta, tentang emosi yang positif itu selalu ada. Dan setiap kita bernafas dengan energi cinta tersebut, di kepala kita lahir daun itu muda, daun itu sesuatu yang bisa kita terus kembangkan. Dan awan yang warna kuning itu menunjukkan bahwa pikiran kita itu adalah pikiran yang happy. Kuning itu happy. Jadi ini penggambaran dari sini. Tapi yang kita hirup adalah nafas cinta, supaya kita bisa mulai sesuatu yang baru. Very clear ya? Ini penggambarannya. Yang jelas kita tenang. Di setiap hal yang baru selalu ada chaos. Dan kita nggak perlu freak out. Karena kita bukan anak kecil. Kita adalah orang yang lebih dewasa dari
anak kecil tentunya. Oke, dan kita lihat the sun-nya itu sendiri kan kita happy. Jadi di situasi yang mungkin tadi kontroversi ataupun penuh dengan persaingan, kita tetap bisa bahagia. Tantangannya the high priestess, ini kalau menurut saya sebagai tantangan adalah kita sok tahu kali ya, mungkin terlalu tenang atau mungkin terlalu sok tahu, terlalu koar-koar juga bisa, apapun di situ. Yang jelas ini the star sebagai advice, tenang aja, ya, tenang aja, kita punya harapan yang terbaik dan kita nggak perlu ngotot pada hari ini. Nggak perlu ngotot, ini harus dilakukan sesuatu. Kadang-kadang sebelum sampai sini, kadang-kadang saya juga kadang-kadang saya dikasih tugas untuk advokasi, untuk memberi pengaruh yang positif terhadap satu pihak supaya pihak tersebut mendukung program yang kita lakukan. Tentunya saja kalau saya bicara program itu program yang positif terkait kesehatan, terkait apapun gitu ya. Kita membutuhkan dukungannya dia, di kelompoknya dia, di daerahnya dia, supaya mendukung program ini, supaya banyak orang yang menerima manfaat dari dukungannya dia. Kadang-kadang orang lain yang punya program ini juga mengatakan, kamu udah bilang belum? Kadang-kadang kita nggak perlu ngomong apa-apa, kita cukup dekat, menyampaikan dengan cara yang mungkin tidak sama dengan textbook, tetapi kita tahu atau kita mampu meyakinkan bahwa yang kita lakukan ini akan membawa manfaat untuk banyak orang, kayak gitu. Jadi kita punya pengaruh, tapi kita nggak harus ngomong persis letter luck gitu loh, kira-kira. Iya, dan hasilnya adalah Queen of Swords. Artinya memang akhirnya kita nggak tahan juga ngomongnya persis, tajam, to the point. Yep. Barangkali memang harus begitu. Anyway, saya punya pendekatan yang lain dan saya cenderung yang star kebalik itu. Tapi kebanyakan orang melihat bahwa yang paling lugas adalah yang Queen of Swords. What and who you were yesterday makes no difference now. You are not victim of your past. History has no power over you. Karena ini baru keluar minggu lalu, makanya saya masih ingat. Ini adalah pesan, kalau kita mulai sesuatu yang baru, itu kita bisa mulai kapan saja. Jadi kalau di dalam garisnya spiritualitas itu tidak ada alasan, tapi aku udah terlanjur hidup dengan kondisi ini lebih dari 30 tahun, kalau saya meninggalkan kayaknya udah nanggung banget gitu. Jadi never too late to start anything, walaupun kita sudah banyak investasi di satu tempat. Karena biasanya investasi di satu tempat itu membuat kita terikat secara emosi, which is nggak apa-apa juga. Tetapi buat beberapa itu seperti menjadi tahanan supaya kita tidak membuat pilihan baru. Nah, informasi ini mengatakan bahwa kalau memang kita menginginkan hal baru dari sesuatu yang sudah lama kita tekuni, it's completely fine. Oke, Wanita Indra Sari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.